Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel YouTube ini. Kita akan melanjutkan materi akar pangkat 2. Cara menarik akar pangkat 2. Ya, akar pangkat 2, akar itu apa? Bilangan bentuk akar itu merupakan pangkat dari pecahan. Nah, jadi kalau pangkat 2, akar pangkat 2 merupakan akar dari pecahan pangkat setengah. Nah, sehingga penulisannya menjadi seperti ini. Penulisan akar pangkat 2. Nah, ini cara penulisannya akar pangkat 2. Jadi kalau pangkat 2, sebetulnya di sini ada tulisan angka 2 ya, tapi untuk pangkat 2 itu tidak perlu ditulis pangkatnya. Kalau pangkat 3, pangkat 4 itu bisa ditulis. Tapi kalau akar pangkat 2 tidak perlu ditulis pangkatnya. Itu sama saja menunjukkan bahwa itu adalah pangkat 2. Nah, kita akan mencoba mencari bagaimana cara menarik akar ini, menarik akarnya supaya mendapatkan bilangan bulat. Ini disebut bilangan, biasa dalam bentuk akar itu bilangan irasional. Tapi apabila bisa ditarik menjadi bilangan bulat, maka dapat dicari hasilnya, maka ini merupakan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara menarik akar? Di sini sudah ada langkahnya, ada 4 langkah. Ya, dengan tabel bantuan ini. Karena kita bermain di akar pangkat 2, maka kita harus tahu dulu bilangan pangkat 2-nya. Ya, kita harus tahu bilangan pangkat 2-nya. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, ini semuanya harus tahu bilangan pangkat 2. Nah, kalau bisa dihafal di luar kepala. Nah, sekarang bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama, pisahkan 2 angka puluhan dan satuan. Diberi tanda kotak dan saya lingkari. Nah, kita coba praktekkan di soal nomor 1 ini. 576. Nah, pisahkan 2 angka puluhan. Yang belakang angka puluhan dan satuan dipisahkan, kita beri tanda kotak. Nah, yang ini kita lingkari. Jadi 5 dan 76 untuk memudahkan saja ya. Penandaan itu untuk memudahkan saja. Kalau sudah lancar tidak perlu tanda itu, tidak apa-apa. Nah, kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua, cari bilangan kuadrat terdekat dari angka yang dilingkari. Nah, ini angka yang dilingkarinya 5. Cari bilangan kuadrat terdekat. Dari sini 1 masih bisa lewat, 1 bisa lewat, 4 masih bisa lewat, 9 tidak bisa lewat. Berarti yang dekat itu ke 4. Ya, yang dekat ke 4. Nah, gunakan bilangan pokoknya sebagai angka puluhan. Nah, bilangan pokoknya yaitu 2. Ya, jadi bilangan pokoknya 2. Berarti kita bisa menentukan bilangan puluhannya 2. Jadi hasilnya berawalan dari angka 2. Nah, kemudian untuk mencari satuannya, pakai langkah yang ketiga. Kurangi angka yang dilingkari dengan bilangan kuadrat angka puluhan. Jadi kurangi bilangan ini, ya, yang dilingkari dengan kuadrat angka puluhan, karena ini nanti kan 2 angka. Titik-titik, titik-titik. Ya. Nah, untuk mengisi yang kedua, ini kita mengurangi ya, angka satuan ini kita kurangi, 2 dikuadratkan 4. Nah, kita kurangi 5 kurang 4. 5 kurang 4 hasilnya 1. Nah, 1 kurang dari 2. 1 kurang dari 2. Maka kalau kurang dari, nah ini kalau kurang dari yang keempat, angka satuan ada di golongan rendah. Ini golongan rendah, ini golongan tinggi. Golongan rendah karena bilangannya 1 sampai 4. Golongan tinggi karena 6 sampai 9. Nah, disebut golongan sebelah yang sebelah sini golongan rendah, ini golongan tinggi. Nah, kurang dari, kalau kurang dari berarti ada di golongan rendah, ada di antara 1, 2, 3, 4. Nah, yang ujungnya sama. Kalau di sini ujungnya 6, maka cari yang di sini ujungnya 6.
Ya, berarti ujungnya 6, ya, 16. Kita ambil bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya 4. Berarti untuk mengisi yang ini 24. Jadi akar dari 576 adalah 24. Nah, itu cara melakukan penarikan akar pangkat 2 dari bilangan yang ada dalam akarnya. Ya, kita coba lanjutkan nomor 2 supaya lebih yakin untuk mampu mengerjakan sendiri. 1296. Nah, kita coba langkah pertama, dikotakin yang ini, ya, 2 angka satuan dan puluhan dikotakin. Kemudian yang tidaknya, yang depannya kita lingkari. Nah, baru langkah berikutnya, cari bilangan kuadrat terdekat dari 12 dari yang dilingkari. Cari bilangan kuadrat terdekatnya. 4 lewat, 9 lewat, 12, 16 nggak masuk, 12. Berarti kita mundur, ada di sini, di 9. Ya, berarti 9 bilangan pokoknya 3. Ini kan 2 angka. Ya, berarti 3 untuk bilangan puluhannya. Nah, kita mencari satuannya. 3 berasal langkah berikutnya, 3 dikuadratkan sama dengan 9. 3 kali 3, 9. Baru dikurangi. 12 dikurangi 9. Ya, kurangkan ya langkah ketiga. 12 dikurangi 9, hasilnya 3. Nah, 3 berdasarkan langkah keempat, bila hasilnya lebih dari atau sama dengan, ini sama dengan 3, sama dengan 3. Berarti ada di golongan atas yang keduanya, ada di golongan tinggi untuk bilangan keduanya. Yang mana? Yang ujungnya 6. Ujungnya 6, yang ujungnya 6 ini. Berarti bilangannya 6. Jadi hasilnya 36. Ya. Kalau dipraktekkan langkah itu sebetulnya menjadi simpel kalau dipraktekkan. Ya, sekarang kita lihat nomor 3. Yang ini kita kotakin, yang ini kita lingkari. Ya. 24 kita lihat di sini, 24, 4, 9, 16 masih lewat, 25 nggak nyampe, balik lagi ke sini. Berarti ini awalnya 4. Ya. Untuk bilangan puluhannya. Kemudian 4 dikuadratkan. 4 kuadrat 16 dikurangkan. 24 dikurangi 16, 8. Nah, 8 lebih dari 4. 8 lebih dari 4. Berarti ambil di tinggi. Yang ujungnya 1. Ujungnya 1 yaitu ujungnya 1. Berarti kita pakai 9. 49. Ya, jadi lebih simpel kan ketika dipraktekkan. Ya, sekarang yang keempat. Ini kotakin, ini lingkari. 26. 26, 25 lewat, 36 nggak nyampe, berarti balik lagi di sini. Awalnya 5. Nah, awalnya 5. 5 dikuadratkan 25. Dikurangi sama dengan 1. 1 kurang dari 5. 1 kurang dari 5 berarti ada di daerah rendah. Ya, di daerah rendah, daerah sini. Daerah rendah. Yang ujungnya 1. Ujungnya 1 berarti angka 1 yang ujungnya 1. Berarti kita pakai 1. Berarti 51. Ya. Nah, sekarang yang kelima. Coba lagi yang kelima. Ini ujungnya kotakin, depannya buletin. 33 kita lihat. 33, 25 lewat, 36 nggak nyampe, balik lagi berarti masih ada di 5. Nah, 5 dikuadratkan 25, dikurangi hasilnya 8. Nah, ini dikurangi 8 lebih dari 5, berarti ada di tinggi. Ada di tinggi yang ujungnya sama 4. Mana yang ujungnya 4? Yaitu 64. Ya. Berarti hasilnya 8 dari 58. Terakhir, contoh terakhir 7.569
satuan dan puluhannya kita kotakin, ini kita buletin. 75, 36 lewat, 49 lewat, 64 lewat, 81 nggak nyampe, balik lagi berarti di sini. Berarti awalnya huruf angka 8. Nah, kuadratkan 8 dikuadratkan 64. Dikurangi, jadi bilangan ininya taruh di atas, 64-nya di bawah. Nah, kayak di 49, 4-nya taruh di atas, 4-nya taruh di atas, 16-nya taruh di bawahnya. Ya. Nah, baru dikurangi, 75 kurangi 64, hasilnya 11. 11 lebih dari, berarti ada di lebih dari, ada di tinggi, yang ujungnya 9. Ini yang ujungnya 9. Berarti kita pakai bilangan pokoknya 7. 87. Ya, jadi seperti itu cara penarikan akar pangkat 2 dari bilangan yang ada di contoh soalnya. Itu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, latihan soal untuk memperlancar pengerjaan. Latihan soal. Nomor 1, akar 676. Nomor 2, akar dari 1156. Nomor 3, akar dari 2304. Nomor 4, akar dari 3249. Nomor 5, akar dari 3844. Nomor 6, akar dari 6889. Ya, silakan dicoba langkah-langkahnya. Silakan latihan soalnya dikerjakan, dicoba langkah-langkahnya. Mudah-mudahan ketika pengerjaannya diberikan kemudahan. Kalau masih tidak mengerti, silakan boleh isi di kolom komentar. Silakan buat pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab apa yang menjadi keraguan kita semua. Nah, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.